Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, kawan-kawan semua yang hadir di sini, acara puncak kita nanti pukul 1 lebih lah sedikit sampai pukul 5 ada potong tumpeng. Dari pagi tadi jam 7 sampai kemudian insya Allah maksimal jam 1 kita mendengarkan orasi dari tokoh-tokoh. Orasi agak panjang sedikit. Nah, sekarang sudah hadir di tengah kita Mr. Puang Said Didu. Tepuk tangan buat Puang Said Didu. Ini lawan yang tidak seimbang terhadap Fufu Fafa. Oke, di adjustment Puang. Oke. Tes. Mudah-mudahan buku itu tidak menjadi penghinaan ditaruh di bawah ya. Oke. Ya, kawan-kawan semua, kita di sini bahkan sedikit pun kita tidak nonton pelantikan Fufu Fafa dan papanya. Katanya tadi Fufu Fafa diteriakin. Diteriakin nonton sendiri atau laporan juga? Saya hari ini betul-betul menghindari televisi. Karena saya tidak mau menyaksikan bencana nasional. Oke, tapi agak dekat. Bencana nasional Fufu Fafa. Oke. Apa? Oh, video di U-nya itu. Silakan ditampilkan. Kita tampilkan dulu untuk pemirsa yang di sini, lihat aja nanti di YouTube-nya ya kan. Iya, kita mulai. Nanti sekalian lanjut ya setelah Daeng Said Didu, Puang Said Didu, Dr. Tifa waktu agak tanggung nanti setelah pukul 1 saja ya nanti ya. Karena nanti istirahat kita ganti backdrop, mau sholat dan lain sebagainya. Silakan Puang Said Didu. Hidup Puang Said Didu. Merdeka. Hari ini saya menghindari betul-betul menonton televisi karena saya menganggap hari ini adalah hari bencana nasional. Makanya saya pakai baju hitam bukan karena pelantikan Prabowo, tapi pelantikan manusia hasil perselingkuhan konstitusi yang dilakukan oleh penguasa tertinggi di negeri ini untuk menjadikan anaknya menjadi wakil presiden lewat pamannya, yaitu si Fufu Fafa. Tadi saya agak gembira karena ternyata hati nurani anggota DPR dan MPR, manusia-manusia terhormat, masih ada. Dalam sidang umum MPR 1999, saya anggota MPR menyaksikan Pak Habibie sebagai presiden diteriakin oleh anggota DPR dan Pak Habibie hanya tersenyum. Saya melihat tadi videonya, Fufu Fafa juga diteriakin
oleh anggota MPR. Dan setelah itu Pak Habibie melihat setelah pertanggungjawabannya ditolak di 1999, saat itu saya sudah anggota MPR, dia tidak maju untuk maju sebagai calon presiden padahal dukungannya masih sangat kuat. Pak Habibie punya etika dan moral yang sangat tinggi. Pada saat dia melihat bahwa publik tidak menerima, maka walaupun publiknya sedikit, maka dia memilih mundur. Tapi saya yakin bahwa Fufu Fafa dan keluarganya pasti makin maju malah. Tidak akan mundur. Kita lihat dikritik tentang hidup mewah, maka semakin ditunjukkan hidup kemewahan itu. Ini memang keluarga yang menurut saya merusak moral dan bangsa. Tadi saya diberitahu, dikirimkan bagaimana ibu negara yang sudah selesai sebenarnya sekarang menunjukkan kemewahan dia masuk ke sidang umum MPR. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada di dalam buku ini. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Buku Prabowo ini buku ketiga, nih, edisi ketiga. Saya sudah baca mulai edisi 1 2012, kemudian 2017 edisi 3, edisi 2, ini edisi 3. Pemikirannya konsisten. Tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menterinya yang akan diumumkan mungkin tadi malam, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dari buku ini, kalau saya menyatakan butuh nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Mungkin setelah diumumkan nanti saya bisa lihat lagi. Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini dia menyatakan sangat terbuka. Yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki. Dia sangat terang membahas di buku ini bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligark. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Yang saya sering katakan pusat kekuasaan oligarki nasional ada di pantai utara Jakarta. Nah, Pak Prabowo yang menyatakan itu, tapi faktanya menteri-menteri yang diangkat adalah tidak ada yang mewakili oligarki tersebut. Ada yang mewakili. Kita tahu semua yang diungkapkan di sini tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, dan beliau sudah menyatakan bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan apabila muncul pendekar-pendekar pembela demokrasi. Saya menganggap yang hadir dalam ruangan ini adalah para pendekar-pendekar demokrasi. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa orang-orang yang baik sekarang di Indonesia itu jumlahnya sedikit dan orang-orang ini sangat dibenci oleh kaum oligark. Orang-orang ini akan dihabisi oleh mereka karena mereka butuh pemimpin yang bisa dijadikan boneka oleh mereka, yang bisa disogok oleh mereka. Dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka dan mereka berhasil dalam hal ini.
Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini? Pemikiran dia? Ataukah Prabowo masih dibawa bayang-bayang Mukidi, Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo itu menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo akan mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa kulepaskan kau demi keselamatan bangsaku, dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya, yang lepas dari kalian Mukudi. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowilah yang merusak semua bangsa ini, Jokowilah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Fafa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Fafa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat tersingkirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligark. Jadi saya sangat tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen-panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2 Rempang dan ibu kota negara. Disinilah kami menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu: bersihkan dirimu, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Said Didu. Hidup tidak Fufu Fafa. Rasa lezat. Lagi dong. Rasa lezat. Hidup sehat. Dunia cerah. Fufu Fafa masuk penjara.
Ya, sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Jadas.